Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitra Arif Syafiar, kita belajar di mata pelajaran geografi materi jenis-jenis peta dan penggunaannya. Sebelum kita beranjak ke materi yang akan disampaikan, kita mengetahui bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi yang mana sudah diperkecil pada suatu bidang datar. Biasanya bidang datar ini berada di kertas, baik kertas yang ada di pasaran maupun kertas khusus untuk peta. Biasanya peta yang ada di pasaran itu dinamakan dengan peta geografis atau peta rupa bumi, yang mana memperlihatkan seperti ini. Ini merupakan peta rupa bumi, yakni permukaan bumi dipetakan dalam suatu bidang datar. Adapun fungsi-fungsi peta, yang pertama yakni menunjukkan lokasi bumi, menunjukkan luas, pola dan bentuk bumi, menunjukkan arah, biasanya dinyatakan dalam arah mata angin, kemudian menunjukkan ketinggian. Biasanya pula di sini terdapat suatu titik, kemudian terdapat tulisan nomor berikut, seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan contoh dari penunjukan fungsi peta, yakni menunjukkan ketinggian. Kemudian menyajikan persebaran sifat alami dan juga non-alami. Bagaimana maksudnya? Sifat alami ini merupakan sifat-sifat yang terdapat pada permukaan bumi. Seperti contohnya struktur batuan. Itu salah satu contoh alami. Ada juga biota dan juga bioma yang menghidupi suatu daerah tersebut, itu juga merupakan sifat alami. Nah, yang non alami itu apa? Yang non alami merupakan seperti contohnya cuaca atau iklim, itu tidak alami karena selalu berubah. Kita mengetahui pada suatu peta ini memiliki komponen. Komponen ini bisa dilihat mulai dari judul, skala, tanda arah, biasanya tadi dinyatakan dengan arah mata angin, tata warna, simbol, lettering, legenda, inset, garis astronomis, garis tepi, dan tahun pembuatan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, dilihat bahwa di sini peta distribusi kepadatan penduduk. Ini merupakan judul pada peta tersebut. Kemudian apa yang dinamakan inset? Nah, ini inset. Jadi inset itu adalah peta yang juga menjadi peta rujukan dari peta yang ada di peta utama. Ini peta utamanya, ini inset. Nah, biasanya inset ini cakupan wilayahnya itu lebih luas daripada peta utama, menunjukkan bahwa di peta utama itu terdapat di bagian sini, misalnya di inset. Kemudian penunjuk arah seperti arah mata angin, simbol dan legenda. Legenda itu merupakan deskripsi objek yang ada di peta tersebut, sumber peta dan juga tahun pembuatan. Kemudian di sini kita bisa melihat garis tepi. Garis tepi ini merupakan garis yang sangat penting pada proses pembuatan peta. Kemudian ada garis gratikul. Gratikul ini biasanya dinamakan dengan garis astronomis. Terdapat apa? Terdapat letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi letak ini merupakan letak yang pakem,
yang menempati suatu wilayah tersebut. Kemudian skala, ini contoh skala batang, warna dan juga tipe huruf. Peta memiliki beberapa jenis. Ini juga difokuskan terkait dengan fungsi-fungsi peta. Saya menyebutkan terdapat beberapa, yakni 4 jenis, yang sebenarnya itu sangat banyak, tapi saya fokus pada 4 jenis peta ini. Biasanya yang sering masuk di ujian. Berdasarkan skala, keadaan objek, fungsi, dan juga topografi. Apa itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah peta berdasarkan skala. Kita bisa lihat peta berdasarkan skala. Ini merupakan skala peta. Nah, biasanya peta berdasarkan skala ini ditentukan dengan besar kecilnya skala pada suatu peta tersebut. Ini merupakan contohnya petanya. Kemudian kita lihat jenis-jenisnya. Yang pertama, ada peta kadaster. Peta kadaster ini merupakan peta yang paling besar objek-objeknya. Maksudnya, peta ini memiliki objek yang sangat baik untuk bisa diamati. Karena apa? Karena skalanya 100 sampai 1:5000. Oke, maksudnya bagaimana? Jadi, skala 1:100 sampai 1:5000 merupakan suatu perbandingan dari, misal, 1 kilometer jarak yang ada di bumi dibandingkan atau dikecilkan menjadi 100 kilometer. Jarak yang ada di peta. Contoh dari peta kadaster itu apa? Peta kadaster ini contohnya adalah peta jual beli tanah, kemudian peta pertambangan, kemudian ada lagi peta pembangunan jalan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Karena skalanya ini kecil, jadi cakupan objeknya itu bisa dilihat dengan jelas. Objeknya nampak dengan jelas. Misal, ketika kita ingin mengamati suatu pertambangan batu dengan peta pertambangan, kita bisa mengetahui susunan batuan apa saja yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, peta berskala besar. Skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Biasanya peta berskala besar ini digunakan sebagai peta wilayah. Jadi peta desa, peta kecamatan, yang cakupan wilayahnya itu sampai 250.000 km di peta. Ini contohnya peta desa. Nah, kenampakan objek yang bisa dilihat pastinya mulai lebih sedikit. Jika tadi bisa sampai melihat batuan di peta kadaster, peta skala besar ini kita bisa melihat misal perumahan warga, kemudian bisa melihat suatu persawahan, areal persawahan, kemudian bisa melihat suatu areal pertambangan, tapi tidak mendetail. Nah, berbeda dengan peta kadaster tadi. Kemudian peta yang ketiga, peta berskala medium.
memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya ini juga digunakan pada areal yang lebih luas lagi. Contohnya pada areal peta provinsi, peta negara, negara-negara kecil seperti negara Singapura, negara Thailand, negara Filipina yang masih sampai 1:500.000 km. Nah, jadi ketika pada peta skala medium, kenampakan objek yang terlihat itu sudah semakin berkurang. Kita hanya bisa melihat, misal, terdapat batas-batas kota, kemudian terdapat batas-batas wilayah, kemudian terdapat juga ibu-ibu kota, dan juga terdapat bandara atau kenampakan pendidikan, areal ibadah seperti itu. Kemudian pada peta skala kecil, peta yang terakhir, ini skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, cakupan areanya ini sangat luas, biasanya menjadi patokan pada peta negara-negara yang sudah besar. Misal negara Rusia, negara Amerika Serikat. Cakupan wilayahnya besar, namun kenampakan objeknya menjadi lebih kecil. Kita tidak bisa melihat terdapat batuan apa yang menyusun di negara Rusia. Kita hanya bisa melihat terdapat ibu kota apa saja yang ada di negara Rusia. Lanjut pada jenis-jenis peta yang kedua, yakni peta berdasarkan keadaan objek. Saya sudah menyebutkan di awal bahwa ada peta atau ada kenampakan objek yang tidak bisa diubah-ubah dan juga kenampakan objek yang bisa diubah-ubah. Nah, terdapat petanya ini. Peta dinamik dan juga peta stasioner. Peta dinamik seperti peta aliran sungai. Peta aliran sungai ini bisa diubah-ubah karena pada sungai yang memiliki umur lebih muda, alirannya itu masih meander. Meander itu berkelok-kelok. Nah, seperti ini. Ditandai dengan meander atau kelok-kelok sungai. Namun, ketika sungai tersebut sudah mulai berumur tua, karena terjadinya sedimentasi dan juga terkikis oleh air yang mengaliri, bisa saja sungai tersebut alirannya sudah lurus. Meskipun terdapat kelokan-kelokan, tapi sudah semakin lurus. Nah, ini bisa diidentifikasi dalam peta dengan nama peta dinamik, karena menggambarkan keadaan yang bisa berubah. Kemudian peta stasioner. Peta ini menggambarkan keadaan yang stabil. Contohnya peta geologi tadi. Apa itu peta geologi? Peta yang mengidentifikasi struktur batuan yang ada di suatu daerah. Misal di Kabupaten Malang. Nah, Kabupaten Malang, kita mengetahui bahwa di Kabupaten Malang terdapat banyak gunung api. Ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, kemudian di sampingnya ada Gunung Kelut Kediri. Nah, jadi terdapat batuan-batuan penyusunnya. Contohnya batuan bekunya banyak di sana. Baik batuan beku dalam maupun batuan beku luar. Nanti kita belajar mengenai batuan-batuan ini. Kemudian di Malang juga terdapat aliran sungai yang banyak. Kita mengetahui juga tanah-tanah yang ada di Malang itu merupakan tanah aluvial. Apa itu tanah aluvial? Tanah endapan sungai. Tanah ini dikonfirmasi karena banyaknya sungai-sungai yang mengalir. Kemudian
Ditandai juga dengan tanahnya yang subur. Karena apa? Selalu teraliri oleh air dan juga membawa unsur hara yang banyak dari gunung-gunung api tersebut. Peta yang ketiga yakni peta berdasarkan fungsinya. Bagaimana maksudnya? Biasanya dinamakan dengan peta tematik yang memiliki tema-tema. Saya punya beberapa contoh peta tersebut. Yang pertama, peta geografis yang mengidentifikasi tentang permukaan bumi, peta geologi yang mengidentifikasi tentang batuan penyusun permukaan bumi, peta cuaca atau iklim yang mengidentifikasi tentang persebaran cuaca di suatu daerah, kemudian peta pariwisata yang mengidentifikasi tentang persebaran daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata. Yang terakhir adalah peta topografi. Peta topografi ini merupakan peta ketinggian tempat. Nah, ini contoh dari peta topografi. Tampilannya hanya seperti ini. Hanya garis-garis yang menyambung, diingat-ingat. Tidak ada garis putus di sini. Garis topografi ini biasanya diketahui, misal, bagaimana cara mengidentifikasinya? Jika garis tersebut, ini saya contohkan di sini. Jika garis tersebut sangat padat, nah ini kan padat. Ini menandakan bahwa pada suatu daerah tersebut memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada garis topografi di sini. Di sini garis topografinya renggang. Nah, ini menandakan bahwa apa? Pada daerah sini, ini daerah dataran rendah. Jadi di sini ada angka-angka. Nah, angka-angka tersebut adalah angka ketinggian tempat. Jika kita gambarkan, di sini terdapat angka 100. Nah, 100 paling tinggi. Kemudian ada angka 95. 95 di sini. Ini titik 95. Kemudian ada lagi titik 90 di sini. Titik 85. Titik 80 sampai pada titik 45 di sini. Nah, jadi bagaimana menggambarkannya? Ini 45. Jadi kita menggambarkannya adalah kita menarik garis tersebut sesuai dengan titik-titik yang sudah kita identifikasi tadi. Jadi kita tarik garis lurus, seret. Nah, kita ketemu bahwa pada garis lurus ini merupakan kenampakan yang ada di peta tersebut. Apa ini kenampakannya? Ini adalah gunung atau pegunungan. Ternyata bukan gunung. Di sini judulnya adalah peta topografi daerah bukit. Apa bedanya gunung dan bukit? Nah, bukit itu hanya ini. Titik tertingginya itu lebih kurang adalah 100 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Atau kalau dinamakan gunung, jika titik tertingginya adalah lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dan juga terdapat aktivitas vulkanik. Apa itu aktivitas vulkanik? Adalah aktivitas yang bisa menyebabkan gunung tersebut meletus dan juga gempa. Baik, cukup sekian materi yang dapat
saya sampaikan. Kemudian soal dan tugasnya akan saya share di grup paket C. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.